untuk segera bergabung di acara Zoom ini karena sebentar lagi materinya akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah mabang. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas MI Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, tak lupa kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta Dewan Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan rencana, alhamdulillah jam 2 kita mulai, setengah 3 kita materi inti. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran nomor 5684. Saya share dulu ya suratnya. Apakah sudah dapat terlihat? Surat edaran ini tentang Hari Belajar Guru. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 5684 tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru. Di surat edaran ini, siapa saja yang berprofesi sebagai guru itu wajib meluangkan waktunya minimal 1 minggu sekali untuk peningkatan kompetensi kualitas diri pribadinya. Baik itu dilaksanakannya di madrasah masing-masing tiap minggu 1 kali, ataupun dalam lingkup kegiatan KKG, KKM, MGM, dan seterusnya. Mungkin salah satu untuk kegiatannya adalah seperti sekarang ini, webinar tentang peningkatan kompetensi guru tentang persiapan supervisi pembelajaran. Ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, walaupun diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, surat edaran ini berlaku juga untuk pendidikan yang berada di naungan Kementerian Agama. Itu dasar hukum kita wajib mengikuti pelatihan atau meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya Bapak Ibu, menghadapi rumor tentang perubahan kurikulum, rumor di madrasah-madrasah kurikulumnya sekarang berbasis cinta. Ternyata Bapak Ibu setelah kita kaji regulasinya, yang terbaru itu adalah Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, itu masih mencantumkan nama kurikulum yang berlaku di tahun pelajaran 2025-2026. Kalau disebut kurikulum, itu Bapak Ibu naungan semua ya. Kalau kita sebut bangunannya, itu kurikulum. Untuk muatan di dalam proses pembelajaran, kita wajib mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta.
Alhamdulillah Bapak Ibu, kami pengawas MI, MTS, Aliyah maupun RA sudah membuat program bersama bahwa di akhir Agustus dan bulan September kami semua akan melaksanakan pendampingan supervisi pembelajaran terhadap guru yang dilakukan oleh kepala madrasah. Jadi supervisi pembelajaran itu sekarang masih tanggung jawab kepala madrasah. Kami pengawas hanya mendampingi pelaksanaannya. Dari mulai seperti sekarang ini mempersiapkan supervisi, menyediakan instrumen-instrumen, memberikan contoh program dan laporan. Itu kewajiban kami sebagai PAS. Untuk yang mengeksekusi supervisi pembelajaran guru itu oleh kepala madrasah, tapi kami juga akan mendampingi proses supervisinya. Proses supervisi pembelajaran Bapak Ibu diawali dengan penyusunan program terlebih dahulu yang dilakukan oleh kepala madrasah atau kurikulum yang berada di madrasah tersebut. Adapun program supervisinya minimal seperti ini. Saya nanti share contohnya. Bapak Ibu nanti tinggal edit saja. Ini langkah awal kepala melaksanakan supervisi. Halaman pertama seperti biasa cover ini bebas Bapak Ibu, desain sendiri menggunakan Canva. Terus lembaran kedua ada kata pengantar. Ini di sini kata pengantar tidak baku Bapak Ibu ya, boleh dirubah, boleh ditambah, boleh dikurang. Selanjutnya ada daftar isi yang disesuaikan dengan lembar-lembar program supervisinya. Selanjutnya ada bab 1. Nanti dibaca saja, nanti saya share. Ada tujuan, ada prinsip, ada ruang lingkup. Yang paling penting itu Bapak Ibu di sini Bapak Ibu kepala madrasah mengisi jadwal supervisi. Guru si A jadwalnya akan dilaksanakan kapan nih? Di sini nih. Ini di sini isi jadwal supervisi yang pertama menggunakan nama guru. Misalnya Budi, guru kelas. Kelasnya misalnya yang ngajarnya kelas 2. Pilih supervisi Ibu. Tanggal pertama untuk supervisi perencanaan pembelajaran. Jadi PP-nya disetor dulu ke kepala madrasah itu mau tanggal berapa. Proses ajaran menurut PP yang tadi sudah direvisi oleh kepala madrasah. Jadi satu orang guru itu di sini munculnya 2 tanggal misalnya ya. Saya di Agustus minggu keempat, misalnya minggu keempat itu tanggal 22. Minggu keempat tanggal 22 itu untuk RPP. Dan di minggu kelima, saya minggu kelimanya misalnya tanggal 29 itu untuk pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu Kepala, mangga masukkan semua guru di sini minimal satu guru itu 2 tanggal. Satunya tanggal untuk pemeriksaan RPP, tanggal berikutnya itu untuk pelaksanaan pembelajaran. Tanggalnya boleh berdampingan, misalnya RPP 22, pelaksanaan pembelajaran 23 juga boleh. Mau per minggu juga boleh, yang penting jangan terlalu jauh. Ya, ini program supervisi sampai penyusunan nama-nama guru, jadwal guru yang akan disupervisi. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Terutama Bapak Kepala. Kalau seandainya di sini tidak ada Bapak Kepalanya tidak bisa hadir, berarti Bapak Ibu nanti sampaikan saja bahwa yang pertama dilakukan oleh kepala madrasah itu membuat jadwal. Satu orang guru mendapatkan 2 tanggal. Pertama pemeriksaan RPP. Kenapa harus 2? Karena takutnya ada revisi RPP atau penambahan-penambahan, masukan-masukan dari kepala maupun pengawas tentang
perbaikan RPP-nya untuk dipraktekkan. Jadi kalau satu hari langsung perbaikan, langsung praktek, takutnya tidak terkejar untuk revisiannya. Ya. Kalau sudah membuat jadwal semua, di sini Bapak Ibu semester ganjil saja kita isi. Semester ganjil itu 2025, 2026 tinggal diganti tahunnya Bapak Ibu ya. Untuk semester 2 di sini di bawah boleh dikosongkan. Ini untuk nanti bulan Januari sampai Mei. Kosongkan. Kita isi program supervisi jadwal itu di semester 1 saja. Kalau sudah beres Bapak Ibu membuat jadwal, langsung Bapak Ibu sosialisasi RPP seperti apa yang akan dinilai oleh kepala atau oleh pengawas. Di sini pengawas atau kepala madrasah akan menggunakan instrumen. Instrumen seperti ini Bapak Ibu. Ini akan saya share juga. Ini berbentuk aplikasi tapi ini sudah saya bentuk PDF kan supaya bisa di print, bisa dicoret-coret oleh Bapak Ibu guru. Instrumen telaah modul ajar atau telaah RPP. Berarti di sini Bapak Ibu yang ditanyakan di sini Bapak Ibu wajib adakan di RPP-nya. Misalnya identitas mata pelajaran. Ada tidak nama mata pelajarannya? Kalau tidak ada berarti 0. Kalau misalnya ada mata pelajaran saja tidak ada fase dan kelasnya berarti 1. Kalau ada nama madrasah, nama guru, nama mata pelajaran, nama fase, waktu dan seterusnya itu nilainya 2 di sini. Tinggal klik 2. Ya. Selanjutnya kompetensi awal dan profil pelajar. Kompetensi awal, Bapak Ibu, kompetensi awal itu didapat dari asesmen awal. Misalnya kita akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan suruh ikut Jom ratusan. Setelah kita lakukan mencoba anak sebelum materi ataupun tanya jawab, misalnya ditanya ini angka berapa, didapatkan kompetensi awalnya dari siswa kita yang 10 misalnya ya, 8 orang belum bisa menyebutkan ratusan dari 1 sampai 500 misalnya. Di RPP-nya seperti itu berarti dia nilainya 2. Kalau RPP-nya tidak muncul berarti nilainya 0 untuk bagian kompetensi awal. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu 6 dimensi yang beriman takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, inovatif, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu Bapak Ibu cantum ke pembelajaran itu profil pelajar Pancasila mana yang akan diterapkan dengan materi yang sesuai yang akan kita sampaikan. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin Bapak Ibu itu hampir dengan profil pelajar Pancasila, tinggal kita cari saja padanan kata dari profil pelajar Pancasila dengan Rahmatan lil Alam. Kalau tidak ada berarti 0, kalau ada kurang lengkap 1, kalau ada lengkap 2. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sarana dan prasarana, ada target peserta didik, model pembelajarannya apakah menggunakan scientific, problem based learning dan basis project. Di sini ada penilaiannya. Jadi Bapak Ibu, ini poin sampai K itu adalah penilaian modul ajar ataupun RPP. Nanti pengawas ataupun kepala madrasah akan melakukan penilaian RPP menggunakan instrumen ini. Jadi Bapak Ibu guru yang akan membuat RPP, mohon lihat instrumen atau komponen modul ajar yang ada di instrumen ini, agar modul ajar kita mendapatkan peringkat atau nilai maksimal. Ini Bapak Ibu saya tampilkan yang aplikasinya Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Jadi aplikasinya itu Bapak Ibu mempermudah tim penilai, di mana ketika kita memasukkan nilai-nilai
dari RPP tadi 0, 1, 2, otomatis ke bawahnya akan menghitung sendiri ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu langsung muncul grade kita, perolehan skor kita. Misalnya nilai kita akhirnya 71 ke bawah, itu kurang, status kita mendapatkan predikat kurang. Kalau 71 sampai 80 cukup, 81 sampai 90 baik, 91 sampai 100 sangat baik. Jadi Bapak Ibu mohon nanti kepala madrasah menilai dengan sebenarnya. Tidak ada manipulasi, tidak ada kata-kata saya madrasahnya ingin baik semua, ingin bagus semua, guru saya nilainya, tapi kenyataannya belum buh. Kami pengawas tidak akan memberi penghargaan kepada madrasah yang hasil penilaian RPP-nya bagus tapi kenyataannya kurang. Tapi kami akan memberi penghargaan kepada madrasah, kepala madrasah yang melakukan penilaian RPP-nya dengan jujur, sehingga kami pengawas dapat memberikan masukan atau rekomendasi kegiatan apa yang harus dilakukan oleh madrasah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Kalau madrasah sudah bagus-bagus mah, kami pengawas tidak akan memberikan saran apa-apa. Padahal kenyataannya masih kurang. Tapi ketika melihat banyak kekurangan dalam penyusunan RPP, kami akan berusaha membantu kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi dari guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu nanti dibaca saja ya apa saja yang harus ada. Ini idealnya Pak, bagaimana kalau saya lebih dari sini? Itu alhamdulillah akan mendapatkan nilai plus. Tapi kalau kurang, kalau tidak ada berarti tadi nilainya otomatis akan 0 karena tidak terlihat dan tidak muncul. Berarti Bapak Ibu, idealnya RPP itu acuannya yang ini ya, karena kita menggunakan instrumen telah modulnya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyetorkan RPP tadi dan tiba jadwal proses pembelajaran yang sudah disepakati, kepala madrasah dan pengawas madrasah menggunakan instrumen penilaian penilaian proses pembelajaran itu menggunakan instrumen yang kedua. Instrumennya seperti ini Bapak Ibu. Ibu Bunaya Fitri, terima kasih dari Cigelis sudah mengikuti kegiatan dengan serius. Salam Ibu. Ya. Instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran ini adalah instrumen yang digunakan kepala madrasah dan pengawas untuk menilai atau mengamati atau mengobservasi guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nanti insya Allah ini data di atas ini mengisinya otomatis di aplikasi. Ini Ibu Kepala nanti ya dibagikan kepada guru-guru yang akan disupervisi supaya mereka mempelajari RPP-nya harus seperti apa, mengajarnya harus seperti apa. Di sini ada kegiatan dahuluan. Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam. Misalnya gurunya tidak langsung memberi salam saja, langsung berdoa dan seterusnya, berarti dia nilainya 1. Ketika gurunya tidak menyapa, tidak memberi salam, berarti beri nilai 0. Ketika kegiatan ini dilakukan oleh guru ketika di awal proses pembelajaran, berarti nilainya 2. Ini adanya di aplikasi Bapak Ibu, ketika kita memberikan nilai-nilai itu otomatis ke bawah langsung menjumlah. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana kegiatan baik individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. Nih, di sini nanti Bapak Ibu saya arahkan bagaimana awal pembelajaran ketika kita membuat observasi agar siswa tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Supaya siswa sadar bahwa materi yang akan disampaikan oleh guru kali ini sangat bermanfaat untuk dirinya gitu ya. Terus ada nomor 2, motivasi. Guru mengajukan pertanyaan yang menantang untuk memotivasi peserta didik. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu,
urutan kegiatan ini, misalnya salah satu orang guru, saya Pak mau seperti ini urutan penyampaian ini sudah sesuai Bapak Ibu. Sudah sesuai urutannya dengan kegiatan proses pembelajaran. Ya. Jadi ketika kita tinggal menambahkan inovasi-inovasi lain dari instrumen ini, alhamdulillah berarti gurunya sudah melek IT seperti itu. Dan kegiatan inti nanti dibaca saja, ada aktivitas pembelajaran hot dan kecakapan abad 21. Pembelajaran hot itu Bapak Ibu, high order thinking skill itu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu Bapak Ibu, salah satu kegiatan yang mudah guru lakukan untuk membuat soal itu hot adalah dengan membuat soal yang dikaitkan dengan kehidupan nyata anak atau kehidupan kejadian-kejadian nyata di sekitar siswa. Itu pasti sudah hot. Misalnya kita membahas tentang materinya kerukunan. Di soal kita membuat misalnya perang antara Iran dan Palestina sudah terjadi, sudah hampir 4 bulan. Terus itu Bapak Ibu sudah masuk soal karena sudah kejadian nyata kehidupan anak atau kejadian-kejadian yang viral. Itu sudah soalnya sudah hot, itu gampang, tinggal kita kaitkan saja soalnya dengan kehidupan sehari-hari yang nyata dan kejadian-kejadian yang sedang viral atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi dan sedang booming gitu. Itu sebagai menambah wawasan siswa. Adapun pembelajaran abad 21 Bapak Ibu diawali dengan 4C ya. 4C itu apa Bapak Ibu? Diawali dengan creativity atau kreativitas. Berarti guru diharapkan mendesain pembelajaran yang merangsang munculnya aktivitas siswa. Kreatif dan inovatif Bapak Ibu saya sedikit menjelaskan ya. Kreatif dan inovatif. Di sini kreatif ya. Kreatif itu Bapak Ibu bahasa sederhananya adalah mengkreasi. Misalnya satu benda sudah ada, misalnya lampu nih atau lampu pot bunga sudah ada. Kita tawarkan ke siswa, coba tambahkan agar lebih menarik. Itu namanya kreatif. Kreatif itu adalah menambahkan atau mendesain produk yang sudah ada atau meniru yang sudah ada, itu kreatif. Kalau inovatif itu Bapak Ibu menciptakan yang belum ada, kita ciptakan, itu namanya inovatif atau inovasi. Kalau kreatif di sini dituntutnya hanya kreatif. Berarti bagaimana guru mendesain pembelajaran agar siswa kreatif dalam melaksanakan materi yang kita sampaikan. Kedua, critical thinking. Critical thinking itu Bapak tadi sama dengan hot, kaitkan dengan kejadian sehari-hari, kaitkan dengan apa yang viral di TikTok atau Instagram, kita buat contoh atau buat soal untuk dijawab dengan tentunya disesuaikan materi dengan belasan. Selanjutnya untuk AC atau pembelajaran ubah itu adalah komunikasi. Di sini Ibu selalu dari kreatif, berpikir tinggi, komunikasi juga wajib. Biasanya Bapak Ibu, siswa yang paling cerdas itu siswa yang dapat mengemukakan pertanyaan. Kalau jawab itu hanya merespon rangsangan dari luar. Tapi ketika dia sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan kritis, itu dia sudah komunikasinya sudah bagus. Ya Bu ya. Jadi anak diarahkan untuk sering bertanya supaya mereka membuat saran gitu ya. Jadi komunikasi di dalam proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan selama proses pembelajaran, baik dalam bentuk tanya jawab, pernyataan maupun komunikasi. Keempatnya untuk pembelajaran abad 2 adalah kolaborasi Pak Ibu, diskusi, gotong royong, itu wajib Pak Ibu ya. Jadi keempat, pembelajaran abad 21 ini sebenarnya itu wajib
diimplementasikan pada saat pembelajaran. Tidak hanya saat supervisi saja, tapi di setiap hari kita melaksanakan pembelajaran. Kreativitas, berpikir tingkat tinggi, komunikasi, dan kolaborasi itu wajib dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu ini ditilai apakah kreativitasnya ada. Bukan kreativitas dari guru saja Bapak Ibu, di sini lebih ke siswa ya. Kreativitas siswa dalam misalnya menyelesaikan soal, kreativitas dalam kerja kelompok dan sebagainya. Selanjutnya kualitas pembelajaran, manajemen pengelola kelas. Terciptanya suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ini sama tadi dengan pembelajaran ABA 21 dan kurikulum berbasis cinta. Nanti Bapak Ibu kita bahas lagi tentang proses pembelajaran karena ini terkait dengan penyusunan RPP. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke desain pembelajaran RPP yang harus Bapak Ibu buat ketika akan dilakukan supervisi pembelajaran. Kemarin saya sudah bersilaturahmi dengan KKM MI 4 Saketi, KKM MI 6 Labuan, KKM MI 9 Cikesik, sudah bersilaturahmi. Mereka diberi tugas oleh pengawas masing-masing untuk PNS, guru PNS wajib membuat RPP berbasis pembelajaran mendalam dan KBC minimal 3 bulan sekali untuk diupload di e-kinerja. Di e-kinerjanya itu untuk PNS itu uploadnya RPP, PM, dan KBC. Untuk guru non-PNS diharapkan lebih bagus lagi dari PNS ya, tapi kami beri keringanan sedikit. Guru sertifikasi dan non-PNS wajib membuat RPP yang bagus, yang bisa disampaikan oleh kita, yang berbasis mendalam dan kurikulum berbasis cinta ketika akan supervisi. Supervisinya dilakukan 1 semester 1 kali. Berarti untuk guru non-PNS diwajibkan membuat RPP mendalam dan berbasis cinta itu 1 semester 1 kali. Kalau Pak saya mah mau tiap hari buat, alhamdulillah. Pas saya mah mau 1 minggu sekali, alhamdulillah. Ibu Kepala beri penghargaan ya. Guru yang berinovasi seperti itu. Diharapkan maksimal 1 semester itu dia pernah membuat RPP, PM, dan KBC. Dan itu disetor ke Ibu Kepala ketika supervisi rencana pembelajaran. Karena tadi kita membuat 2 jadwal untuk supervisi, 1 supervisi perencanaan pembelajaran, 2 supervisi pelaksanaan pembelajaran. Jadi setor RPP pembelajaran mendalam dan berbasis cinta itu kepada kepala madrasah. Insya Allah nanti ada masukan-masukan. Dan Bapak Ibu mohon tadi edaran tadi dilaksanakan, misalnya kami setiap hari Sabtu jam 11 itu siswa sudah pulang karena kami 1 jam itu akan melaksanakan diskusi penyusunan perencanaan pembelajaran untuk minggu depan. Minimal dalam 1 minggu itu ada 1 pembelajaran yang didesain walaupun tidak tercatat RPP-nya. Misalnya Pak, saya materinya ini gimana ya supaya menyenangkan. Kita catat aja tulisan tangan. Oh minggu ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini, menggunakan game, medianya ini, langkah-langkahnya seperti, catat saja. Ya, itu dimusyawarahkan setiap akhir pekan Bapak Ibu supaya dalam 1 minggu itu ada pembelajaran yang berkesan walaupun RPP-nya tidak dibuat. Ya. Syukur-syukur bisa dibuat, kalaupun tidak dibuat akan kami hargai. Ya, karena tadi memiliki kewajiban guru itu semuanya wajib meningkatkan kompetensi minimal 1 minggu sekali, untuk jangkauannya minimal di madrasah itu komprominya atau diskusinya.
Ibu Kepala nanti Ibu Fitri semuanya nanti dijadwalkan ya untuk meningkatkan kompetensi atau diskusi guru-guru itu kapan? Pak Abdul Hafid masih ada? Ya. Hadir Pak, hadir. Ya, ya terima kasih Pak Hafid. Ngantuk Pak Hafid. Lanjut Pak sambil ngopi, tenang. Oh ya, bari ngopi bari ngarokoknya. Ya, lamun abi ngiles ngerokok ya Pak. Bebas Bapak Ibu untuk di Zoom bebas. Mau ngopi, mau ngerokok. Ketua Bang Ngopi. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Pak Budi, Ya boleh. izin bertanya. Ya. Dalam program supervisi yang sudah saya buat, ini Ya. kan ada programnya nih ya Punten. Ya. Jadi ternyata saya berpikir begini, untuk satu kali supervisi itu, setelah mendengar penjelasan dari Pak Budi, ternyata kan untuk supervisi itu kan dilakukan 2 kali ya. Ya. Yang pertama kita diskusi atau supervisi tentang apa? Tentang Rencana. RPP, Ya. rencananya. Yang kedua langsung kita eksekusi tentang supervisinya, pembelajarannya. Nah, kita kan kemarin cukup tidak ada supervisi di perencanaan pembelajaran. Ternyata kan harus perencanaan dulu biar tidak kaget juga Bapak Ibu guru ya. Kalau misalkan kita semua kan rencana ada 5 guru yang di supervisi. Misalkan kita luangkan waktu 1 hari untuk itu, tapi untuk semua guru gitu. Jadi nggak satu-satu biar semua beres gitu kan. Kita diskusi tentang RPP-nya aja dulu 1 hari itu. Kemudian disepakati tanggal berapa nanti kita eksekusi pembelajarannya gitu. Gimana kalau begitu Pak? Kira-kira bisa waktunya bisa memungkinkan nggak kalau satu-satu misalkan gimana gitu? Ya bisa saja Pak, teknis bisa. Berarti nanti Bapak dimasukkannya untuk tanggal RPP itu sama semua Pak. Tidak apa-apa Pak Hafid, itu bisa. Oh, bisa ya? Lagi iya hanya 5 orang guru ya Pak ya, bisa sekaligus saja. Misalnya hari Selasa tanpa mengganggu proses pembelajaran, Bapak Ibu kumpulkan RPP yang akan dipraktekkan minggu depan semuanya gitu ya. Ya. Atau mau berhadapan satu-satu dalam 1 hari, boleh Pak Hafid, itu teknis. Boleh Pak? Ya. Siap. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Siap. Insya Allah Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita lanjutkan ke pembelajaran mendalam? Lanjut Pak. Ya, siap. Bapak Ibu, setelah kita tahu instrumen RPP-nya seperti apa, yang tahu itu bukan hanya kepala tapi semua guru, karena harus mempersiapkan ya. Makanya saya sudah menginstruksikan tolong di-print, berikan kepada semua guru instrumen penilaian RPP dan instrumen pelaksanaan pembelajaran, supaya guru mendesain RPP dan pelaksanaan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan instrumen yang akan dilakukan ketika proses pembelajaran, ketika penilaian pembelajarannya gitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebelum menyusun RPP, karena di sini wajib menerapkan pembelajaran mendalam dan berbasis cinta, maka terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan sedikit ya. Bagi yang belum melaksanakan sosialisasi dengan pengawasan, nanti ini sebagai referensi awal. Bagi yang sudah melaksanakan kegiatan dengan pengawasan, ini sebagai sebagai setor, tinggal setor dan sebagai pengingat saja. Nanti bisa Bapak Ibu menambahkan. Karena EPPT yang kami gunakan semua pengawas untuk sosialisasi PM dan KBC itu Bapak Ibu sama ya. Nanti siapa saja pengawasnya yang mendatang itu semuanya sama. Di sini saya izin share tentang materi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Apakah sudah dapat dilihat Bapak Ibu? Belum. Nggak kelihatan, Bos. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya, untuk Kementerian Pendidikan Bagus, itu mereka sudah memaksimalkan
menerapkan sepenuhnya karena kurikulum pelajaran coding dan sudah muncul di Kementerian Pendidikan. Sudah ada itu Permendikbud nomor 13 tahun 2023. Itu ulangi tahun 2025. Saya di sini tunjukkan ini adalah dasar hukum tentang penerapan pembelajaran mendalam. Ulangi ya. Belajar mendalam di Kementerian Pendidikan dikarenakan sudah turun struktur kurikulumnya, penambahannya itu mata pelajaran coding, mereka sudah mengimplementasikan tahun ini. Bahkan, mohon maaf, sekarang sedang melakukan pelatihan-pelatihan untuk kepala dan guru dengan biaya sendiri. Kenapa saya di SD? Dan biayanya itu per madrasah hampir habis 7 jutaan. Kalau kita hanya cukup dengan Zoom gratis. Iya, irit. Di sini Bapak Ibu, kalau Kementerian Pendidikan sudah implementasi secara utuh pembelajaran mendalam, kalau Kementerian Agama Bapak Ibu, struktur kurikulumnya masih KM 450, tapi pembelajarannya sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Ya. Bu Janab, ada yang bocor. Ya Bapak Ibu, ini di sini kenapa pembelajaran kita harus mendalam dan berbasis cinta? Penyebabnya adalah Bapak Ibu, satu, perubahan masa depan sulit diprediksi. Jadi Bapak Ibu, dengan pembelajaran mendalam kita sudah membekali siswa-siswi kita itu menghadapi berbagai perubahan baik dari kehidupan sehari-hari maupun ekonomi dan perubahan bangsa dan negara pun politik. Ini harus diantisipasi. Insya Allah dengan belajar mendalam, perubahan masa depan sulit diprediksi ini akan tidak berpengaruh ke kita karena sudah dibekali dengan pembelajaran mendalam dan berbasis cinta. Literasi data siswa kita itu masih rendah Bapak Ibu. Hasil ANBK dan AKME hanya 1% dari keseluruhan siswa di Indonesia itu yang ada di level baik. Selebihnya adalah ya. Itu asal kenapa ada pembelajaran mendalam dan berbasis cinta, karena literasi kita rendah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini nih saya ingatkan lagi, ada pengertian pembelajaran mendalam. Pengertian pembelajaran mendalam atau definisinya adalah, pada intinya pembelajaran mendalam itu adalah kegiatan yang memuliakan. Kegiatan ketika guru mulai masuk melangkahkan ke ruang kelas sampai keluar lagi ke ruang kelas, di dalamnya itu memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Tentunya ada siswa. Ya, siswa ke guru, guru ke siswa, atau siswa ke siswa yang lain. Ulangi ya. Ciri khas pembelajaran dalam itu adalah memuliakan Bapak Ibu. Untuk laki-laki, tolong sekarang biasanya laki-laki itu gurunya galak-galak. Terapkan pembelajaran mendalam yaitu memuliakan. Berarti tidak ada kata-kata mentak, tidak ada guru yang mencubit perut siswa dan sebagainya. Ketika guru melangkahkan kaki masuk ke kelas, memuliakan, sudah diterapkan di situ sampai keluar lagi. Memuliakan, ketika sudah kita memuliakan di dalam kelas, Bapak Ibu, di situ baru kita gunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama berkesadaran. Berkesadaran itu adalah prinsip pembelajaran mendalam. Berkesadaran dimulai dari guru. Sebelum melangkahkan kaki ke kelas, guru itu sudah mempersiapkan proses pembelajaran dengan matang. Minimal nanti Bapak Ibu praktekkan ketika supervisi. Berkesadarannya dimulai dari Bapak Ibu mendesain RPP yang menyenangkan untuk siswa. Saya ini belum bisa membuat RPP yang menyenangkan, bagaimana ya? Oh, saya berarti sadar belum mampu. Berarti saya harus bertanya,
saya harus membuka referensi dari Google. Saya harus membuka aplikasi AI yang dapat membantu saya untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Itu berarti guru sudah sadar. Tuh, sistem yang prinsip yang pertama. Selanjutnya berkesadaran dari siswa, Bapak Ibu. Setelah guru sadar mendesain pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana guru menyadarkan siswa atau membuat gerakan-gerakan atau terobosan-terobosan agar siswa tertarik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Agar siswa sadar bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu sangat penting. Berkesadaran di sini berarti untuk guru mendesain pembelajaran. Kalau untuk siswa salah satunya adalah dia sadar bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu sangat penting. Kalau guru menyampaikannya ala kadar di awal, siswa tidak sadar. Lah, bosan amat Bapak guru nage ngajar nak itu. Paling Bapak guru nage ngadikte, itu berarti belum tumbuh kesadaran dari siswa bahwa ingin belajar materi yang akan disampaikan oleh guru. Bagaimana guru mendesain pembelajaran agar siswa itu ketika kita menyebutkan materi yang akan kita sampaikan, siswa itu langsung, Pak, saya ingin belajar, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Respon baik dari siswa. Berarti itu sudah muncul sikap berkesadaran pada diri siswa terhadap penguasaan materi. Selanjutnya, Pak Ibu, sudah kita mendesain pembelajaran yang menarik. Siswa ketika disampaikan materinya sudah sangat antusias untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, tolong pembelajarannya supaya bermakna. Bermakna di sini secara singkat, Bapak Ibu, bermakna khusus untuk siswa. Ketika siswa selesai proses pembelajaran dari kita, siswa itu mengucap seperti ini minimal. Oh Pak, tadi pembelajaran tadi sangat penting sekali ya Pak. Terima kasih Pak Guru, saya sudah diajari pengurangan. Ternyata kalau saya nanti jadi bos, kalau tidak bisa pengurangan, nanti saya bangkrut ya Pak Dok, ya Pak Guru ya. Seperti itu. Berarti materi yang telah kita sampaikan itu sudah bermakna bagi siswa. Ketika siswa selesai pembelajaran, sholat tahajud, siswa mengucap seperti ini. Oh Pak, saya insya Allah Pak akan melaksanakan sholat tahajud karena tadi pahalanya sangat besar sekali Pak. Itu hasil dari proses pembelajaran yang bermakna, memotivasi siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mendesain pembelajaran agar materi tadi bermakna bagi siswa, berkesan bagi siswa, dan langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak Ibu, prinsipnya menggembirakan. Menggembirakan di sini, Bapak Ibu, bisa dengan yel-yel, bisa dengan tepuk tangan, selingan, speaking, bisa dengan menggunakan atau menerapkan pendekatan pembelajaran. Misalnya, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Bapak Ibu ajak anak sambil nyanyi-nyanyi, yuk kita anak-anak lihat ke belakang ke tempat sampah, tapi nanti kalian di jalannya sambil nyanyi ya, nyanyi potong bebek angsa atau apa saja supaya anak terlihat menyenangkan dan menggembirakan. Bapak Ibu, menggembirakan di sini sangat luas pemahamnya, mulai dari tadi yel-yel, tidak membosankan, terus ada gamenya dalam pembelajarannya, ada pendekatan pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, penemuan, dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal cari saja di Google. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki berkesadaran, insya Allah pembelajaran yang didesain dengan bantuan teknologi itu akan lebih menggembirakan untuk siswa. Adapun prinsip tadi yang 3 tadi, Bapak Ibu, bisa diterapkannya melalui olah pikir. Olah pikir itu Bapak Ibu berarti bisa dengan menjawab pertanyaan, ya, bisa dengan game yang menggugah kognitif siswa dan sebagainya. Selanjutnya bisa dengan olah hati. Olah hati Bapak Ibu, olah hati itu apa ya? Olah adalah proses pendidik untuk mengasah kepekaan batin, membuat budi pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dalam spiritual.
Jadi Bapak Ibu, olah hati itu kita larikan ke spiritual atau mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Untuk olah rasa Bapak Ibu itu rasa empati, rasa peduli, rasa tolong menolong sesama teman itu bisa dilaksanakan. Terus olahraga itu tadi bisa lari-lari, lompat-lompat, yel-yel dan sebagainya. Bapak Ibu ya. Semuanya ini Bapak Ibu, kegiatan ini yang memuliakan ketika kita masuk kelas untuk memuliakan siswa sampai keluar lagi. Tujuannya untuk mencapai profil lulusan 8 dimensi. Yaitu 8 dimensi itu ada di sini Bapak Ibu. Ya, 15 menit dulu ya. Ketakwaan, keluargaan, penalaran etis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Kalau di jadwal sampai 14. Tenang saja, Ibu. Ada, lihat aja orang-orang. Ada. Ada. Oh, minum, Bi. Iya, makasih. Recording in Walaupun progress. ada kata-kata kurikulum, Bapak Ibu di sini lebih ke pendekatan pembelajaran atau gaya belajar yang bisa dilakukan Itu oleh absen di situ ada. di mana di sini kurikulum berbasis cinta mengintegrasikan nilai cinta dan toleransi dalam pembelajaran sebagai solusi terhadap konflik sosial, diskriminasi dan ketidakadilan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan dunia, luasnya, menciptakan dunia yang damai, harmonis, berkeadaban melalui sikap saling mencintai. Bapak Ibu, ketika guru menyebutkan kurikulum berbasis cinta, mungkin banyak salah tafsir dari siswa-siswi kita. Oleh karena itu kita sebagai pendidik memberikan pencerahan. Kurikulum berbasis cinta itu seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu, kurikulum berbasis cinta itu ternyata untuk sementara ini sebelum dirubah ada 6 tema yang wajib Bapak Ibu sampaikan ketika proses pembelajaran. Tema pertama yaitu cinta kepada Allah. Jadi ketika proses pembelajaran Bapak Ibu wajib menyampaikan cinta kepada Allah kepada siswa. Salah satu bentuknya kegiatannya mungkin Bapak Ibu menanyakan apakah sudah sholat, apakah sudah sholat sunnah, apakah sudah melaksanakan sholat puasa Senin Kemis dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran Bapak Ibu. Kurikulum berbasis cinta itu bukan hanya disampaikan oleh pelajaran PAI saja, tapi semua mata pelajaran harus mengaitkan. Kedua, cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu sampaikan kepada siswa bentuk-bentuk cinta kepada Rasulullah setiap hari supaya karakter siswanya atau siswanya bisa menirukan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Selanjutnya cinta kepada diri sendiri Bapak Ibu, salah satu bentuknya misalnya kita menanyakan apakah kukunya sudah dipotong, apakah anak-anak sudah mandi, apakah sudah sarapan, bagaimana cara merawat gigi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk implementasi kurikulum berbasis cinta. Temanya tema cinta kepada diri sendiri. Selanjutnya cinta kepada sesama, itu bisa diteknisi bagaimana cara menyampaikan cinta kepada sesama oleh guru. Untuk cinta kepada sesama mungkin Bapak Ibu nanti dikaitkan dengan materi ya. Kalau materinya berhubungan dengan hablum minan nas, berarti kita bisa kaitkan cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan dan cinta kepada bangsa dan negara.
Untuk cinta kepada bangsa dan negara, Bapak Ibu kan sekarang ini mau Agustusan gitu bisa kaitkan. Nah, karena kenapa sekarang di jalan raya banyak bendera atau banyak yang berjualan bendera, gitu ya. Itu kita bisa ungkit-ungkit. Ini Bapak Ibu, untuk 6 tema ini tidak ada materi khusus untuk menyampaikan tema ini. Tapi tema ini bisa digabungkan, bisa dibaurkan kepada semua materi dan semua guru. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, jangan lupa kaitkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Nanti ke depannya ada tambahan, cinta kepada ilmu pengetahuan. Ya. Ya. Bapak Ibu, awas ya, ingat ya, kunci pembelajaran mendalam adalah memuliakan. Tidak ada guru yang marah-marah di kelas. Terus berkesadaran, berarti guru sudah sadar ketika mau melaksanakan pembelajaran, sudah dipersiapkan terlebih dahulu apa-apa materi dan bentuk kegiatan yang akan disampaikan. Siswa sadar bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu sangat menarik dan seterusnya dan seterusnya. Bermakna di sini Bapak Ibu, setelah proses pembelajaran, siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran tadi dalam kehidupan sehari-hari. Menggembirakan Bapak Ibu, proses pembelajarannya kita selingi dengan speaking, dengan game, dengan olahraga, dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran dan lainnya. Jangan lupa kaitkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, bangsa dan negara. Berarti ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu, berarti kita sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Sekarang Bapak Ibu, saya akan pandu Bapak Ibu untuk membuat RPP. Ya, RPP berdasarkan instrumen yang tadi dipinta oleh kepala madrasah. Ya, tangi ya. Di sini saya sudah punya alat supervisi RPP yang akan dilakukan oleh kepala madrasah. Bentar, cari dulu yang mana nih. Sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu cari capaian pembelajaran atau salah satu materi yang akan Bapak Ibu buatkan contoh. Atau saya pandu saja Bapak Ibu ya. Pandu saja ya. Ya biar cepat saya pandu saja contoh. Tapi Bapak Ibu buka ChatGPT. ChatGPT itu Bapak Ibu seperti ini nih. Saya tunjukkan ya. Bentar. ChatGPT itu adanya di Google. Bapak Ibu cari di Google, di situ muncul seperti ini, ChatGPT. Sudah ada tidak, Bu? Muncul. Nih, seperti ini. Nih, seperti ini ChatGPT ya. Ya, ada ChatGPT. Bapak Ibu, kita kan tadi sudah punya instrumen penilaian RPP.
Ya. Itu yang akan jadi acuan penilaian kepala madrasah. Berarti RPP yang kita desain pun jangan jauh-jauh dari instrumen itu. Caranya Bapak Ibu, karena di sini kita juga sedang belajar tentang digital ya. Tadi juga topiknya itu Bapak Ibu apa Bu? Pembelajaran berbasis digital. Jadi di sini saya akan contohkan Bapak Ibu. Ya, kegiatan digitalnya kita mempersiapkan pembelajarannya melalui ChatGPT atau AI yang ada di WhatsApp Bapak Ibu. Tapi saya sarankan ChatGPT yang ada di laptop karena di sini bisa upload dokumen. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu yang mau mengikuti langkah-langkah saya boleh tirukan, buka ChatGPT di Google atau di Chrome, ketik ChatGPT, ChatGPT. Kalau sudah muncul Bapak Ibu, ada di sini tombol tanda tambah. Dapat dilihat Bapak Ibu tombol tanda tambah. Bapak Ibu tambah file. Ya. Setelah itu cari instrumen tadi, instrumen supervisi. Yang ini saya ketemu nih. Instrumen supervisi pembelajaran. Itu sudah masuk ke situ. Ya, ini hanya kerangka RPP. Instrumen supervisi ini anggap saja kita kerangka RPP yang akan kita buat ya. Untuk menentukan materinya Bapak Ibu buka capaian pembelajaran yang diterbitkan tahun 2024. CP. Capaian pembelajaran tahun 2024 itu baik mata pelajaran umum dan agama itu Bapak Ibu itu adalah acuan kita mencari materi. Ya, di sini saya tunjukkan contohnya supaya kita mempercepat ya. Saya contoh buka CP, capaian pembelajaran ya. Nih. Ini saya buka capaian pembelajaran umum Bapak Ibu untuk MI itu dimulai dari halaman 91. Untuk MI dimulai dari halaman 91, mata pelajarannya Pendidikan Pancasila. Ya. Di sini Pendidikan Pancasila itu secara umum baik dari PAUD sampai baik dari MI sampai MTS muncul. Ada Pancasila, ada elemen, ada deskripsi. Untuk capaian pembelajarannya ketika nih di sini ada kata-kata capaian pembelajaran. Fase A. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SDMI. Kita lihat fasenya apa. Di sini ada Pancasila elemennya. Capaian pembelajarannya ada peserta didik mengenal bendera negara. Satu materi, lagu kebangsaan, satu materi, simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sudah berapa nih? 3 materi, 4 materi mungkin ya. Dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Ini elemennya Pancasila, capaian pembelajarannya elemen Pancasila itu ada kurang lebih 6 materi. 6 materi ini Bapak Ibu disampaikan di kelas 1 dan kelas 2. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang akan disampaikan di kelas 1. Misalnya kelas 1 mau peserta didik mengenal bendera, lagu kebangsaan dan simbol Pancasila, ini untuk kelas 1. Untuk kelas 2 misalnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Itu 1 tahun Bapak Ibu, elemen Pancasila itu ini disampaikannya. Jadi capaian pembelajaran elemen Pancasila ini dibagi materinya oleh guru kelas 1 dan kelas 2. Kalau mau semuanya disampaikan di kelas 1 dalam 1 tahun mangga. Kalau semuanya mau disampaikan di kelas 2 dari awal sampai akhir materinya mangga.
Yang penting ketika naik ke kelas 3 materi ini semuanya sudah terlaksanakan. Misalnya Bapak Ibu, kita akan membuat rencana pembelajaran dengan capaian pembelajarannya peserta didik mengenal bendera negara. Saya copy, saya pindahkan ke ChatGPT. ChatGPT tadi ya, yang sudah saya upload instrumen supervisinya seperti ini. Buatkan rencana pembelajaran, yang lengkap sesuai instrumen. Nanti redaksinya saya copy ke chat, Pak. Buatkan rencana pembelajaran yang lengkap sesuai instrumen ini, maksudnya instrumen supervisi yang memuat pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran atau siswa termotivasi untuk mau menerima pembelajaran bermakna. Kita PM dulu ya. Bermakna dalam kehidupan sehari-hari siswa, terus menggembirakan dengan yel, gim, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai cinta kepada Allah, Iya di situ. Rasul. Klik aja. Karena ini tentang bendera ya, kita langsung bangsa dan negara aja ya. Oh, Bangsa absen. dan negara ya. Ulangi. Buatkan rencana pembelajaran yang lengkap sesuai instrumen supervisi yang memuat pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran Tinggal keluar atau aja. siswa termotivasi. Ini ada angka 3. Motivasi untuk mau menerima pembelajaran bermakna dalam kehidupan sehari-hari siswa, menggembirakan dengan yel, gim, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan menambahkan Nih, cinta kepada Allah, cari di sini nih. kepada Rasul, Ada nggak? kepada bangsa dan ada, tutup negara. Ini aja. Ih, berarti Bangsa dan negara Tutup dulu kali. tak login. dengan Gabung kan enak. capaian pembelajaran Nah, atau dengan materi aja ya, dengan materi. ya udah. Materinya tadi ambil dari capaian pembelajaran peserta didik mengenal bendera negara di kelas 1 Tidak terjadi. fase A MI Mulai lagi tadi teh. Darul Falah Malang Sari. Misalnya ya, Di grup ya. Ya yang grup tadi. Grup. Ibu, ini mudah-mudahan nanti Masuk si lagi aja. ChatGPT ini membuat RPP sesuai dengan Yang instrumen. pertama tuh, bro. Masukkan profil Nah, itu. pelajar Pancasilanya, yaitu berkebinekaan global. Itu terkaitan dengan kebangsaan karena bendera ya. Saya copy dulu ini, lumayan takut hilang. Saya pindahkan ke chat ya. Redaksinya. Karena Bapak Ibu ini redaksi ini susah kalau kita buat lagi. Udah ya Bu Jenab ya? Bu Jenab di ke WA juga Bu. WA kita ya. Bapak
Ibu, apakah sudah? Bentar, saya muncul. ChatGPT ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu instruksinya, nanti kita bisa tambah-tambah lagi kalau ada kekurangan dan kalau RPP yang muncul tidak sesuai. Kita klik tanda panah. Berikut ini adalah rencana pembelajaran lengkap RPP kelas 1 fase A MI Darul Falah Malangsari dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan instrumen supervisi, memperhatikan prinsip kesadaran, bermakna, menggembirakan. Nih, rencana pembelajaran nama Madrasah MI Darul Falah Malangsari. Nama guru, isi nama gurunya katanya ya. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Bapak Ibu untuk nanti ini di edit ya, karena sekarang mata pelajarannya pendidikan Pancasila saja. Kelas 1 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 35 menit, elemen identitas nasional. Elemennya tadi ganti Bapak Ibu Pancasila. Ya. Ini banyak kalau ingin lengkap di sini betul kita sebutkan tadi permintaannya dengan elemennya Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila gitu dan sebagainya, itu akan lebih lengkap. Tujuan pembelajaran, mengenal dan menyebutkan ciri-ciri bendera negara Indonesia, menunjukkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, menghargai keberagaman budaya, teman melalui kegiatan bermain bermakna. Kompetensi awal, karena tadi ditanyakan di instrumen ada kompetensi awal. Peserta didik sudah mengenal warna-warna dasar dan simbol umum yang ada di lingkungan sekitar. Oh, ini kompetensi awal siswa. Alhamdulillah sudah bisa mengenal warna gitu ya, karena kita akan mengenalkan bendera. Ya. Profil pelajarnya, profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global, mengenal dan menghargai perbedaan budaya, latar belakang dan simbol kebangsaan. Profil pelajaran Matan Lil Alaminnya Bapak Ibu ini insya Allah RPP yang ditampilkan ini sudah sesuai dengan instrumen yang tadi dipinta. Model dan strategisnya, komponen pembelajarannya, tinggal kita baca saja apakah kegiatan ini bisa dilakukan oleh kita atau tidak. Coba kita baca skenario pembelajarannya. Guru mengucapkan salam dan doa bersama. Yel-yel semangat. Aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Indonesia. Ini dibuatkan Bapak Ibu. Itu lagunya mah terserah sama Bapak Ibu mau lagu apa ya. Penting ini sudah dibuat. Apresiasi itu menunjukkan gambar bendera dan bertanya, apa ini? Apa warnanya? Nah, motivasi menyampaikan bahwa bendera adalah simbol negara dan mencintai negara adalah bagian dari syukur kepada Allah. Bapak Ibu, untuk motivasi bisa Bapak Ibu demonstrasikan, tambahkan ya demonstrasi. Misalnya, anak-anak ini Bapak punya dua warna nih, ada warna merah dan ada warna putih terpisah. Siapa yang bisa menggabungkan dua warna ini menjadi bentuk bendera? Boleh bendera negara mana saja. Atau untuk lebih bervariasi kita sediakan warna biru, hijau, kuning dan sebagainya. Nanti mereka berkreasi menempelkan bendera-bendera. Ternyata kita tujuan akhirnya hanya ingin mengenalkan bendera Indonesia. Coba ambil, ada mungkin salah siswa mengambil warna merah dan biru. Ini bendera apa? Cari oleh gurunya di internet. Bendera warna merah dan biru itu apa ya? Bendera negara mana? Cari. Ya, seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, untuk memotivasi siswa ini tambahkan bahwa bendera Indonesia itu warnanya apa? Siapa yang bisa memasangkan? Setelah memasangkan Bapak Ibu, ada siswa yang memasangkan benar, ada yang memasangkan salah. Setelah itu Bapak Ibu ceritakan ketika siswa memasangkan benderanya salah, misalnya merahnya di bawah, putihnya di atas, bagaimana akibatnya gitu, kalau kita menerapkan bendera itu. Atau Bapak Ibu bisa menjelaskan bendera-bendera yang dilarang dikibarkan di Indonesia. Misalnya ada lambang salib, ini tidak boleh disebarkan oleh kita. Jadi kita harus mencintai bendera kita, merah putih, tidak boleh mengibarkan bendera selain itu karena sudah melanggar hukum. Insya Allah nanti siswa akan termotivasi untuk mengenal benderanya karena tadi takut salah satunya salah bentuk cinta ke tanah air,
Selain itu juga takut kena sanksi ketika mereka salah menempatkan bendera. Misalnya Bapak Ibu, itu salah satu bentuk kesadaran supaya siswa mau belajar. Oh Pak, saya berarti harus benar ya Pak mengibarkan benderanya. Oh berarti Pak, bendera setengah tiang itu apa maknanya dan sebagainya. Itu motivasi kita yang kita berikan agar siswa berkesadaran untuk menerima materi kita. Untuk kegiatan inti Bapak Ibu ada di sini mengamati. Siswa mengamati bendera asli dan gambar bendera. Tujuannya mengembangkan rasa ingin tahu. Menanya, kenapa warna bendera kita merah dan putih? Apa artinya? Nah, ini sudah ada instruksi-instruksi Bapak Ibu. Sampai dengan asesmen juga sudah ada. Program medial, program lampiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu di sini ada yang kurang, misalnya ya, ada yang kurang perlu ditambahkan, tinggal Ibu lanjutkan saja. Buatkan media atau alat peraganya dari kertas karton misalnya ya. Nanti dibuatkan lagi, ini karena internetnya mungkin ya. Dibuatkan lagi atau tambahkan dalam kegiatan inti tentang ini. Ada RPP dalam format doc di sini. Berikut adalah ringkasan sistematika. Oh, begini Bu. Ini kan tadi kita belum ada materi esensialnya ya. Karena dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu yang disampaikan ke siswa adalah materi esensialnya saja. Untuk kelas 1 tidak usah ditulis banyak-banyak tapi cukup dikenalkan. Misalnya, buatkan materi esensialnya untuk siswa kelas 1. Berikut adalah materi esensial untuk mengenal bendera negara kita. Nih, apa itu bendera negara? Bendera negara Indonesia bernama Sangsaka Merah Putih. Bendera ini berkibar di sekolah, kantor, dan saat upacara. Bendera adalah simbol penting negara kita. Ini Bapak Ibu, materi esensial untuk kelas tinggi boleh dicatat karena ini materi yang penting. Tapi kalau di kelas 1 cukup Bapak Ibu kenalkan saja. Dengan kegiatan tanya jawab, dengan kegiatan mendengarkan cerita anak dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu bentuk di sini Bapak Ibu nih, mana KBC-nya di sini? Mana pembelajaran mendalamnya? Siswa mengamati nih, pembelajaran mendalam kan, aku cinta, ini yel-yel. Yel-yel itu adalah pembelajaran mendalam, versinya versi menggembirakan. Motivasi ini pembelajaran mendalam, prinsipnya prinsip berkesadaran. Tidak usah ditulis di sini, misalnya PM berkesadaran, ini kegiatan tidak usah. Yang penting di sini ada motivasi sebagai langkah guru untuk siswa berkesadaran untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh kita. Adapun cinta kepada Allahnya mana di sini? Ada tidak? Kalau belum ada, Bapak Ibu minta lagi ke ChatGPT. Nah, di sini ada nih refleksi bermakna. Guru bertanya, bagaimana perasaan kalian saat melihat bendera dikibarkan? Apakah kita bersyukur kepada Allah karena lahir di Indonesia? Itu berarti salah satu bentuk syukur kepada Allah. Ya. Ada yang bertanya, guru Pak, untuk pembelajaran mendalam dan KBC itu dimasukkannya di mana? Dimasukkannya dimulai dari pendahuluan sampai penutup. Tempatnya di mana saja, yang penting sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Ini Bapak Ibu contoh kita berkesadaran membuat RPP yang lumayan lah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Menarik ya, menarik untuk siswa. Kalau di sini Bapak Ibu belum, misalnya saya belum puas, saya ingin tambahkan RPP-nya, tambahkan RPP-nya dengan game dan bermain peran. Tinggal ditambah-tambahkan aja di bawahnya, nanti dibuatkan lagi oleh ChatGPT ini rencana pembelajaran yang ada bermain perannya. Tuh. Nanti Bapak Ibu di copy paste ininya, langkah-langkahnya, diedit mana yang bisa. Nih. Mana yang bisa di yel-yel. Siapa kita? Anak Indonesia. Apa warna bendera kita? Merah, putih.
Untuk siapa? Untuk Indonesia. Siapa yang kita cintai? Allah, Rasul, dan Indonesia. Ini Bapak Ibu yel-yel sudah dibuatkan. Kalau Bapak Ibu minta lagi, buatkan yel-yel yang lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi. Bisa di sini Bapak Ibu, dipinta. Ya. Misalnya Bapak Ibu nih kegiatan intinya kurang mendalam, minta lagi kegiatan intinya kurang mendalam, tambahkan kegiatan ini, ketik saja di tanda tambah ini Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu bentuk RPP. Untuk kepala madrasah, model RPP itu Bapak Ibu tidak ada yang baku, harus seperti itu. Yang penting ada identitas madrasah, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, mana langkah-langkah nih? Skenario atau langkah-langkah pembelajaran, dan bahkan tadi misalnya model dan strategi, alhamdulillah lebih sempurna karena dipinta oleh instrumen seperti itu. Di sini ada lagi tadi didik, alhamdulillah kalau tambahnya seperti itu. Pada intinya RPP yang dibuat oleh guru itu semuanya baik. Yang penting tadi memasukkan pembelajaran mendalam, cinta kepada Allah, Rasul dan seterusnya, serta pada intinya memuliakan. Tidak ada kekerasan dan tidak ada ketika selesai pembelajaran siswa menangis karena teman, itu siswa menangis karena mendapatkan nilai 0 dari guru dan sebagainya, itu berarti tidak memuliakan. Ya, tidak menggembirakan bagi siswa belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi RPP itu bebas, yang penting RPP itu benar-benar bisa dilaksanakan oleh kita dengan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kita. Ini contoh RPP Bapak Ibu, clue perintahnya Bapak Ibu tadi sudah di-share di chat Zoom, boleh Bapak Ibu salin untuk mengawali kita membuat RPP. Di situ langsung kita berinovasi, ini kurang ini, tambahkan ini, tolong tambahkan itu, dan seterusnya. Nanti insya Allah dibantu oleh AI. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini menurut saya kegiatan intinya kurang menantang nih. Buatkan lebih mendalam lagi kegiatan intinya berbasis project. Misalnya sinarioin dah chat GPT-nya. Nanti oleh dia dibuatkan lagi berkesadaran terus. Tuh kan kegiatan intinya pertanyaan pemantik project. Di sini ada guru mengajak siswa menonton klip pendek 1 menit upacara bendera nasional dan bertanya, pernahkah kalian melihat bendera dikibarkan? Apa yang kalian rasakan? Oh, ternyata ini bisa saya lakukan nih. Bisa ambil. Guru menjelaskan bahwa siswa akan membuat panggung mini kemerdekaan sebagai proyek kelompok kecil, menghias miniatur panggung dan memperagakan upacara bendera. Itu lebih bagus. Itu demonstrasi atau bermain peran. Ini terlalu tinggi. Bapak buat lagi, maunya seperti apa, pinta di chat GPT. Insya Allah semuanya akan diikuti atau instruksi dari kita. Instruksi semakin lengkap, insya Allah semakin lengkap juga akan ditampilkan oleh ChatGPT. Jadi Bapak Ibu, pada intinya pembelajaran mendalam itu tadi berkesadaran, bermakna. Berarti bermakna itu Bapak Ibu tadi menayangkan video. Jadi ceritanya jangan cerita yang fiktif yang tidak pernah terjadi, tapi ceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Misalnya ada siswa yang mengibarkan bendera, pas ditarik benderanya itu kan viral ya Bu ya, merah putihnya terbalik tapi dia cepat memutarkan badan. Itu kita tayangkan seperti itu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sekarang guru itu dituntut untuk tadi berkesadaran, terus belajar minimal 1 minggu 1 kali. Untuk chat GPT ini Bapak Ibu bisa diganti dengan AI yang ada di WhatsApp. Cuma kesulitannya kita tidak langsung bisa copy ke Bud. Kalau ini Bapak Ibu langsung kita bisa copy. Misalnya saya akan ambil RPP yang kedua yang ini. Kita blok sampai yang ini, sampai lampiran. Salin, kita buat
Word yang baru. Paling kita diarahkan untuk mendesain, merapihkan nih, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita rapikan RPP kita. Di sini bisa ditambah, bisa dikurang dan sebagainya. Bisa kita rapikan, ini kita ketengahkan gitu ya. Terus Udah Bu yuk. mana ya? Orang-orang udah pada pulang. Ya, ketengahkan hurufnya, Jangan kita keluar ganti dari dengan huruf misalnya Kita pulang, ntar standar, juga ada New Roman, ini keluar sendiri. fontsnya 12, warnanya warna hitam semua gitu ya. Terus kita rapikan untuk titik 2-nya menggunakan tab dan seterusnya Bapak Ibu. Dirapikan semuanya, diisi. Kalau seandainya mau ditambah dikurang mangga. Dari RPP seperti ini, tinggal Bapak Ibu nanti ditambahkan di sini materi esensial. Misalnya materi esensialnya tadi sudah ada, tinggal kita copy dari ChatGPT. Materi esensialnya yang ini. Ini kayaknya. Ada yang nyariin. Ntar dulu Bu, sebentar ya. Kadang-kadang di Nah, materi esensialnya kita tambahkan. Kita tambahkan. apaan? Setelah itu Bapak Ibu, materi esensial itu boleh lampiran ya. Jadi setelah apa ya ini materi esensial, setelah lampiran kita tutup aja dulu. Di sini ada tanda tangan pengawas, bukan pengawas ya, kepala dan guru. Di sini kepala madrasah, siapa namanya, kita kasih titik mangsa dulu, tanggalnya tanggal berapa di sini. Kelas 1 ya, karena kelas A saya tidak ini seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah bisa dibuat rencana pembelajaran hasil Zoom. Ini nanti saya share Bapak Ibu. Seperti itu bantuannya. Yang penting Bapak Ibu di dalamnya itu ada berkesadaran, bermakna. Bermakna itu Bapak Ibu menggunakan contoh kehidupan sehari-hari siswa. Ya. Ini kita rapikan dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang kotak, kita tambahkan kotaknya seperti ini dan seterusnya. Bapak Ibu, itu saja pemanfaatan AI atau ChatGPT dan dalam penyusunan RPP. Sekali lagi Ada yang manfaatin. RPP-nya itu bebas, tapi karena ada instrumen yang akan dilakukan, digunakan atau mengikuti bagian satu ini contohnya seperti ini lengkap. Semakin lengkap insya Allah akan proses pelajaran yang menyenangkan. Pak, kalau saya mah Pak ribet pakai ChatGPT mau manual saja terjadi masalah Bapak Ibu. Seperti biasa ngedit RPP yang sudah ada, tinggal masukkan saja. Bagaimana bermaknanya di mana? Bermakna itu Bapak Ibu tadi ya, menceritakan sebab akibat, menceritakan manfaat kepada anak sebelum materi dimulai agar tumbuh motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya, memberikan manfaat, menyampaikan manfaatnya, menyampaikan madaratnya atau kelebihan kekurangan dari ketika anak tidak menguasai materi yang akan disampaikan. Itu saja Bapak Ibu, karena sudah sore. Ada yang mau bertanya, silakan Bu Ranto, masih ada ya? Masih. Ya, Ibu moderator dipersilakan. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab sebentar ya, ada 7 menit waktunya. Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian.
Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Budiarjo MPDI. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini ada waktu 7 menit katanya. Dipersilahkan Bapak Ibu semuanya. Mangga silahkan untuk bertanya. Halo Bapak Ibu, dibuka termin pertama, pertanyaan untuk 3 orang. Halo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal saya mengikuti Zoom ini, alhamdulillah. Bu, sebutkan dulu Bu, dari MI mana Bu? Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Maruya dari MI Sulamul Falah. Pak Haji Saifuddin, Rafiuddin. Alhamdulillah Ibu, setelah saya mengikuti Zoom ini ada sedikit gambaran ya, yang tadinya belum ada gitu sama sekali yang gimana PM itu. Sedikitlah ada gambaran ya Bu ya. Sedikit ya sedikitnya sudah bisa membantu lah untuk pembelajaran saya nanti di kelas. Namun yang akan saya tanyakan, untuk membuat RPP ini Pak Budi, di atasnya tetap RPP saja, nggak ada RPP PM gitu, RPP KDC, tidak ya, tidak ada judulnya gitu di atasnya. Terus yang kedua itu untuk RPP kan itunya pembelajaran mendalam. Itu untuk KBC-nya dicantumkan aja, disatukan begitu, dicantumkan KBC-nya seperti